Fine. Three, two, one, go! Hai sahabat Gogolers, welcome to my channel. Kembali lagi bersama Mang Tepa yang nama panjangnya Tepa Renting. Seperti biasa, saya akan mengajak Anda menyaksikan sebuah film yang sebenarnya saya tidak tertarik untuk membahasnya. Tapi karena saya menghargai produksi filmnya dan juga sutradaranya, jadi terpaksa saya review film ini. Daripada saya yang gak bisa bikin film, bisanya cuma ngacak-ngacak film orang. Film ini menceritakan bocah yang menumpas kejahatan karena sang polisi tidak mampu mengatasinya. Saya pikir film ini sama persis seperti film Sipa yang hidup di negara perindapan. Bocah ini memberantas kejahatan dengan bantuan serbuk ajaib, yaitu serbuk yang membuat tembus pandang alias tidak terlihat. Bagaimana kisah selengkapnya? Kita saksikan saja sinopsis film Pinsky dan Serbuk Ajaibnya. Awal film memperlihatkan aksi perampokan oleh sekelompok orang yang tidak terkenal. Karena yang terkenal mah si Pajar yang sad boy. Karena kurangnya personil dan lemahnya kinerja anggota kepolisian setempat, maka kejahatan pun semakin merajalela. Polisi hanya bisa mengidentifikasi dan membeberkan ciri-ciri penjahatnya, yaitu memakai sarung tangan kuning. Alur berpindah ke sebuah rumah yang sekaligus merupakan toko kue. Terlihat ibu dan anak yang sedang kongkow. Ya, Pinsky. Inilah tokoh utama dalam film ini. Dan si Mamah Krista adalah ibu dari Pinsky. Pinsky berangkat ke sekolah menggunakan sepeda yang sama halnya dengan Sipa yang selalu memakai sepeda. Pinsky sering dibully di sekolahnya, bahkan kenakalan temannya dilanjutkan hingga pulang sekolah. Tapi tiba-tiba, selang air yang digunakan untuk menjaili Pinsky bergerak sendiri. Akhirnya barudak bangor itu pun lari kucar-kacir. Dan Pinsky terheran-heran dengan kejadian itu. Alur berpindah ke rumah Pinsky, di mana seorang laki-laki bernama Antero. Antero menawarkan jasa keamanan kepada si Mamah Krista. Karena merasa tidak membutuhkan, si Mamah pun menolak tawaran Antero. Pinsky pulang ke rumah, melihat tangan Pinsky terluka, si Mamah pun menyuruh Pinsky untuk membeli obat ke apotek. Sesampainya di apotek, Pinsky kembali terheran-heran karena melihat papan plang yang bergerak bolak-balik sendiri dan pintu apotek juga terbuka sendiri. Setelah sutradara menyuruh adegan masuk, akhirnya Pinsky pun masuk. Terlihat di dalam apotek itu tidak ada siapa-siapa. Pinsky culingak-culingik sugan ada orang di dalam, tapi tidak ada siapa-siapa. Hendak akan pergi, tiba-tiba si kakek penjaga apotek muncul. Sebut saja kakek apteker. Dan rupanya kakek apteker pun tahu nama Pinsky. Pinsky diobati oleh si kakek apteker dan menunjukkan sebuah serbuk ajaib ke Pinsky. Kakek apteker menjelaskan bahwa serbuk ajaib ini bisa membuat orang yang ditaburinya akan menghilang. Mendengar hal itu, Pinsky tertawa tidak percaya. Akhirnya si kakek apteker membuktikan dan membuat Pinsky wow. Ya. Wow. Todellakin wow. Pinsky pun mencoba serbuk itu dan berniat jahil ke barudak bangor. Fine. Tapi apa yang terjadi? Pinsky babak belur di gebugan barudak bangor.
Ymmärrän, että sitä on vähän vaikea uskoa. Mulla on sellaista näkymät. Seiniä päin! Seiniä päin! Pinsky bilang ini serbuk bodoh yang tidak bisa diandalkan. Ei saa kertoa kenellekään. Mä haluan olla näkymätön. Aina tyhmää jauhoa! Kakek apteker meminta Pinsky menggunakan serbuk itu untuk menumpas kejahatan dan menangkap para pencuri yang kian meresahkan. Kenapa kakek menawarinya ke bocah kecil? Mungkin saja kan masih ada di situ orang dewasa kalau niatnya ingin menumpas kejahatan mah. Gak usah ke anak kecil juga kali. Abong namanya film. Pinsky pun berlalu karena tidak tertarik untuk menjadi pahlawan super. Singkat cerita, si Mama Krista kaget karena toko kue yang berantakan diobrak-abrik pencuri. Melihat polisi yang tidak bisa diandalkan, yang kerjanya cuma mengeluh dan banyak alasan, disitulah Pinsky berpikir harus menjadi pahlawan super yang bisa menolong orang dan menangkap para penjahat. Pinsky kembali ke apotek untuk menemui kakek apteker. Sekarang dia berminat ingin jadi pahlawan setelah kejadian rumahnya dibobol maling. Eli mitä mun pitää? Kenenkään näkemättä. Päin! Kakek apteker pun membawa Pinsky ke sebuah rumah tua yang merupakan rumah si kakek apteker. Onks tänne meidän jo? Si kakek memperlihatkan denah lokasi kota tersebut yang disinyalir akan menjadi rencana perampokan berikutnya. Kakek apteker meyakini dalang dari semua kejahatan ini dikomandoi oleh si pencuri sarung tangan kuning. Ryöstämään. Kristan leipomo. Di lain tempat, Mama Krista memanggil Antero yang di awal film menawarkan jasa keamanan. Antero memasang sebuah alarm di tokonya si Mama Krista yang mudah-mudahan bisa menangkal pencuri datang kembali. Se on 30 sekuntia aikaa, koska liiketunnisti. Tää herää aina, keksi? Joo, todella kyllä tätä sai käyttää rosvohuksista. Sitten vaan sama koodi. Siang berganti malam, Pinsky dan si kakek apteker melancarkan aksinya. Terlihat sebuah mobil yang akan merampok melintas, yang saya juga tidak tahu si kakek tahu dari mana mobil yang melintas itu adalah mobil seorang perampok. Tapi emang benar, mobil yang melintas itu adalah mobil penjahat yang akan merampok. Pinsky berdiri kekerudungan di tengah jalan sampai si penjahat turun dan menghampirinya. Ihan sama. Akhirnya Pinsky pun bisa menumbangkan kedua penjahat itu. Pinsky kembali pulang ke rumah walau sempat diomel emaknya karena pulang terlalu larut malam. Sampai paginya si Mama Krista adu bacot dengan Pinsky dan bercerita sedang kasmaran dengan tukang jasa alarm keamanan yaitu Antero. Pinsky pun pamit dan berlanjut melancarkan aksinya yang katanya adalah pahlawan super. Mungkin film ini berniat membuat genre aksi, kriminal, dan ada sentuhan komedinya juga. Tapi menurut saya film ini seperti yang gak niat dan kesannya terlalu memaksakan. Saya juga ini ngalur ceritanya jadi maksan juga daripada gak ada konten pekan ini. Singkat cerita, kota pun semakin kondusif dan terkenal lah seorang pahlawan super yang tidak terlihat. Hei. Ketika Pinsky memberitahu mamahnya kalau dirinya lah pahlawan itu, tapi Mama Krista tidak percaya. Dia malah mengaku sudah pacaran dengan Antero. Dan Pinsky pun kecewa yang tak terungkap. Mä seurustelen. Saaks mä nyt mennä? Pinsky kembali ke rumah kakek apteker. Di sana dia diomongin oleh kakek apteker karena telah berkoar-koar identitasnya sebagai pahlawan super. Dan kakek apteker mengingatkan Pinsky
Berhubung pasokan serbuknya menipis, susah dan langka untuk didapatkan, maka Pinsky dilarang untuk menggunakan demi kepentingan pribadi. Kakek apteker menunjukkan bahan pokok serbuk ajaib itu, yaitu berupa buah apel yang pohonnya terlihat layu. Ini film atau opera sih? Ketika orang berlomba-lomba membuat film yang fantastis, ini malah kok gini amat sih film. Paduli ya. Lanjut. Siang kembali malam lagi, Mama Krista dipek-prek alias diculik alias nganjang ke rumah Antero. Ternyata Pinsky sudah berada di sana dan berniat memata-matai mamahnya. Fine, save. Takut kalau mamahnya melakukan pembuatan dede bayi. Dengan menggunakan serbuk ajaib, Pinsky pun masuk ke rumah Antero. Setelah menyisir setiap ruang rumah Antero, Pinsky menemukan sarung tangan kuning dan ternyata Antero adalah pimpinan kelompok perampok tersebut. Fine, save. Pinsky pun memberi pelajaran kepada Antero. Setelah tidak tahan dengan ulah Pinsky, Antero pun beranjak ke ruangan kamera CCTV. Dan ketahuanlah, Antero mengetahui siapa pahlawan tidak terlihat itu. Hei Pinsky, meidän näkemätön supersankari. Mä oon sun äitis kaveri, Antero. Ajatellaan. Tai ei tarvitsisi päättää. Antero mengajak Pinsky jajan es krim, dan Antero mengobrol menanyakan rahasia bagaimana Pinsky bisa menghilang. Pinsky memberitahu segalanya, dan Antero meminta serbuk ajaib itu. Karena mengetahui Pinsky tidak setuju hubungan Antero dengan mamahnya, maka Antero memberi pilihan. Jika Pinsky memberikan serbuk ajaib itu, maka Antero akan membatalkan pernikahan dengan mamahnya. Tapi Pinsky bersikeras tidak memberikan serbuk ajaibnya itu. Mä kosin sun äitiä, jos äiti vastasi kyllä sun äitis kanssa, mikä tietysti rikkoo se. Hanki mulle sitä pulveria. Saa sitä pulveria. Ei! Mulla ei oo sitä pulveria. Pinsky. Älä vinskittele mua. Lähde menee tai mä huudan. Sun päätös. Tää kotona. Hari pernikahan pun tiba. Sekali lagi Antero memberi pilihan kepada Pinsky. Tapi Pinsky tetap enggan untuk memberikan serbuk ajaibnya. Vaikuttaa tähän tilanteeseen vielä annat sitä pulveria, niin äitis pysyisi. Ketika Antero akan berucap janji di pernikahan, Pinsky pun memperlihatkan botol serbuk ajaibnya. Dan itu tandanya Antero harus membatalkan pernikahannya dengan Mama Krista. Antero dan Pinsky pergi menuju rumah mewah yang tersimpan banyak uang dan barang berharga. Pinsky mempunyai ide menggunakan serbuk ajaib itu untuk menjebak Antero. Pinsky bersama Antero memasuki brankas perhiasan. Setelah di dalam brankas penyimpanan barang berharga, Antero berniat mengkhianati Pinsky dengan merebut botol serbuk ajaibnya. Tapi naas, ternyata Antero merebut botol serbuk yang palsu dan berhasil masuk dalam jebakan Pinsky. Hingga akhirnya polisi pun datang dan menangkap Antero. Naismiestä viedään viranomaisten suojiin. Rame itu sih. Hikmah yang bisa diambil dari film ini yaitu ucapan yang sering dikatakan Sipa. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Tamat.